Apa yang ada di benak kita ketika mendengar Jakarta? Kota yang macet, kota yang bising, kota yang tak pernah tidur. Namun, pernahkah kita melihat Jakarta dari sisi lain? Dari sisi yang sedap, di mana gongseng wajan bertemu suara deru mobil, atau asap sate bertiup bias cahaya gedung pencakar langit. Jakarta adalah kota sejuta cerita dan sejuta rasa. Di kota ini, ratusan tahun budaya kuliner sulam menyulam, membentuk rangkaian santapan ikonis. Kolonialisme meninggalkan bekas dalam tiap pilar kehidupan Indonesia. Dari yang tak ingin dikenang lagi, sampai yang membawa kenangan tersendiri. Restafel adalah warisan kolonialisme yang telah jadi bagian dalam cerita gastronomi Indonesia. Tata hidang regalik, penyajian gaya aristokrasi, sebuah pawai cita rasa negeri jajahan yang kaya dan subur. Saya pernah ke Kunskring sebelumnya sekali. Pada saat itu masih bukan terkagum tapi sedikit terkesima lah. Karena obviously ini jatuhnya lebih ke adat lama ya, kolonial. Banyak barang antik dan lain sebagainya. First impression, lihat gedungnya, masuk ke dalam, biarpun kedoknya restoran ya, restoran sama lantai atas ada galeri seni katanya. Di kepala saya restoran, tapi ketika sudah masuk berkeliling satu gedung ini, it's a museum on its own gitu. Dan memang awalnya untuk gedung seni kan, untuk para seniman. Dan sekarang udah diubah fungsi ya jadi restoran. Tapi dengan every single element, lukisan sampai bukan dekorasi lagi ya, koleksi barang-barang antik di setiap sudut itu it's endless gitu. So of course it's fascinating. Pasti ketika masuk nggak hanya untuk makan tapi juga mau keliling dan benar-benar lihat semua lukisannya, semua barang-barang antik yang mereka punya. Sehari-hari saya memang bergelut kepada teman-teman ya, berdekat-dekatan kepada teman-teman terutama seniman seni pertunjukan di Betawi. Betawi panggilan untuk etnik, untuk suku gitu ya. Jadi kalau kita mundur kepada abad ke-5 sebelum Masehi, ketika di sini dibangun banyak kawasan-kawasan permukiman, maka disitulah mulai ada hunian yang konon pada masa itu disebut sebagai proto manusia Melayu Betawi. Jadi dia adalah etnik yang kalau menurut para ahli adalah penduduk inti dari yang sekarang disebut kota Jakarta. Gimana nih, kita ngapain sekarang? Ya, kalau kata pantun begini, di Pondok Labu ada keramat. Keramat tua pakai kelambu. Abang empo yang terhormat, salam sehat dan sejahtera selalu. Nyambung. Soalnya kan kalau pantun itu kan memang harus ada rima, rima AB begitu. Nah kemudian ini ada sesuatu. Waduh. Wah, dari jauh nih kayaknya saya tahu nih kira-kira. Ya, setara di sebelah sana tuh. Apakah gerangan dianya? Roti buaya. Buset, besar yang ini. Ini besar loh. Roti buaya super nih kalau nggak salah. Ini memang tradisi Betawi ya Bang? Iya betul gitu ya. Roti itu kan muncul waktu memang dia, Chef ya, dia muncul memang ketika udah ada perusahaan roti di sini. Oh. Karena dia menjadi simbol serah-serahan yang dulu wajib. Dulu dia sebetulnya bukan dari bahan-bahan roti. Nah, dulu dari apa? Dulu itu karena dia merupakan persembahan, dan persembahan itu bukan ditafsirkan sebagai buaya yang kalau kita pergi ke mana itu, Chef?
kita nonton binatang-binatang tuh, Yeah. tapi dia dalam perspektif orang Betawi itu merupakan satu binatang mistis, yaitu binatang siluman Oh, pada zamannya. pada zaman itu. Dan dibikin bukan dari bahan roti. Dulu dibikin apa? dari keraras. Keraras itu nggak ada pohon kelapa. Hah? Dibikin dibentuk seperti buaya. Yang penting Oke. itu ada persembahan. Simbolis ada Simbolis. sesuatu berbentuk buaya aja. Dulu itu namanya bukan roti buaya. Chef. Dulu itu namanya aji putih naga raksa. Itu bahasa Aji zaman dulu. putih. Aji putih. Hmm, Aji naga putih raksa. naga raksa. Ada beberapa jenis makanan yang senantiasa hadir pada ritus-ritus ya, pada upacara-upacara. Kalau kita bicara posisi si roti buaya ini, memang si roti buaya ini adalah hantaran yang terkait dengan adat. Dia tidak terkait dengan akidah, dengan agama. Tetapi kalau kita berbicara soal simbol, maka dia mensimbolkan bahwa si roti ini merupakan simbol dari itu keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu dia sebetulnya karena sebagai roti persembahan itu dia memiliki makna equilibrium sebetulnya. Equilibrium. Melanjut kehidupan. Ya. Itulah dia. Dalam masyarakat Betawi itu si buaya ini bukan sebagai makhluk yang secara harfiah diartikan sebagai buaya yang hidup kita lihat gitu ya, ngegal-ngegol, tetapi dia adalah makhluk siluman yang memiliki kekuatan penjagaan terhadap sumber kehidupan. Apa yang dijaga yaitu salah satunya adalah entuk atau mata air. Dulu itu orang-orang Betawi kadang-kadang disuruh menjadi tukang masak di rumah-rumah orang Belanda. Orang Belanda itu kagak pas ya makan makanan kita. Pada periode-periode kemudian barulah dia pas. Wah, ini enak nih makanan lontong nih, kira-kira begitu ya kalau ngomongnya sekarang. Tapi maka pabrik roti didatengin dari sono ke Batavia. Maka orang-orang sini kemudian belajar itu, wah ada roti. Jadi dari zaman Belanda ya, mulai berubah menjadi Jadi roti. Iya, kan ini sebetulnya paham dari sebelumnya lagi, karena itu paham masa Hindu-Buddha yang persembahan-persembahan itu, kemudian nanti kan ada upacara-upacara lain, ritus-ritus lain itu yang mengungkapkan makna dari kuliner makanan yang persembahan itu. Kalau nggak ada rujak 7 bulan kagak jadi, kira-kira kan begitu. Jadi estetika yang paling utama dilihat oleh orang Betawi bahwa kalau kita pakai roti itu kita kagak perlu lame-lame lagi, nggak perlu nganyam segala macam, itu nggak pakai gitu lagi, maka lebih simpel. Jadi lebih simpel ya, lebih simpel dan juga kasarnya boleh dibilang berfaedah lah, makan gitu. Dulu ini tawar. Tawar ya. Kalau habis dianterin itu, saya terima nikahnya, kawinnya segala macam, itu dipantek di atas, di atas rumah. Tembok. Di atas rumah. Jadi siapa yang lihat, weh, saya kita kawin nih, di rumahnya udah tandanya ada itu tuh, ada buaya. Itu buaya. Di tembok. Iya di tembok di depan rumah kan. Orang tahu, weh gitu. Ya. Jadi nggak dimakan. Barulah kemudian ketika terjadi protes bahwa orang Betawi itu sangkanya mubazir gitu ya. Orang protes-protes tertentu, wah oke lah. Zaman Pak Fauzi Bowo di 2000-an itu, kemudian masiflah orang-orang bikin roti buaya dengan rasa yang manis dan macam-macam, ada rasa durian, ada rasa apa gitu. Supaya dimakan. Okay. Habis ijab kabul, maka dipecah-pecah. Kadang-kadang sekarang ini muncul gaya baru. Habis pecah-pecah orang pada rebutan. Jadi nanti yang belum kawin katanya dapat kawin, yang belum punya anak bisa punya anak. Muncullah hal-hal baru seperti itu kan selalu biasa dari zaman dulu begitu. Sebenarnya apapun itu yang penting ada simbolis buaya. Simbol bahwa dia memelihara kehidupan, dan kehidupan itu orang menikah itu kan nggak semata, saya bilang tadi, nggak semata-mata dia lebih pengen ke arah keturunan secara ya biologis, sebenarnya. karena dia mikirin, wah anak gua, wah ini, wah Jadi gitu. dulu buaya itu dianggap binatang mistis. Mistis. Ya, dibikin Dalam Sering simbolis. dengar ya buaya putih. dalam pemahaman serah-serahan, dia adalah si mistis. Tapi kalau kita pergi ke kebun binatang Ragunan, kita lihat dia yang ngegal-ngegol dia. Lihat. Kan kemudian kan memang ditafsirkan oleh orang-orang sekarang bahwa binatang yang namanya buaya itu katanya sabar. Kalau dia lagi menunggu
makanan dia mangsa, dia sabar. Dia katanya umurnya panjang, dia katanya makhluk yang setia kepada pasangannya. Gitu. Iya. Kita kan kadang-kadang kalau tempat begini kita rada-rada Bingung. Bingung. Gimana, Sep? Nah sekarang dengan majunya zaman seperti ini, apalagi Jakarta kan, apakah tradisi roti buaya ini masih jalan dan apakah masih terjaga dengan baik, Bang? Iya, karena ini kan tradisi adat dan menjadi separuh wajib gitu ya, meskipun nggak wajib. Karena ini kan adat, kalau udah orang menikah kan yang wajib tuh apa? Mas kawin gitu sama apa. Nah, karena ini adalah adat, maka nggak ada orang Betawi yang kawin secara adat itu nggak bawa roti buaya. Pasti, Okay. ya udah. Harus Iya, udah harus. Jadi wajib nggak aja? Wajib, tapi udah tradisi jadi ada. Iya, nggak wajib karena sudah tradisi dan adat istiadat secara turun-temurun. Itu ya akhirnya begitu menjadi wajib lah kita kira-kira gitu. Jadi nggak lengkap kalau ada serah-serahan itu kita pergi ke rumah calon pengantin perempuan kita yang cantik, yang cakep gitu. Itu nggak bawa ginian kurang nggak sah. Kurang afdol. Kurang afdol. Oke, jadi mendengar mengenai roti buaya itu sebenarnya sudah kurang lebih sudah pernah. Hanya saja yang tadi mendapat insightful yang lebih mendalam dan bagus lagi adalah ternyata dulu itu bukan berupa makanan. Terus baru mulai masuk pabrik roti, jadilah roti buaya. Nah pada zaman dulu pun rotinya sangat tawar dan tidak dimakan katanya. Jadi sebagai seserahan, lalu dipajang di tembok, ya. Nah terus nggak tahu tahun berapa itu mulai dikomplain katanya warga Betawi ini Bang Yahya yang bilang ya tadi, kok suka menyia-nyiakan makanan gitu loh. Sehingga akhirnya tradisi ini menjadi roti buaya yang dimakan. Bahkan sekarang rasanya udah manis, ada yang katanya coklat keju dan lain sebagainya. Kenapa roti buaya sih gitu? Ada apa? Kenapa ada roti besar banget bentuknya buaya di budaya Betawi ini? Apa? Kenapa buaya gitu kan? Pasti ada artinya dong, nggak mungkin ya karena pengen aja gitu. Saya baca atau ada orang-orang yang bilang karena buaya itu terkenal hewan yang setia atau pasangannya biasanya cuma satu. Jadi kalau dia udah kawin itu ya udah pasangannya itu aja. Itu yang saya dengar dan ternyata memang tidak sesimpel itu. Bukan hanya sebatas itu, ceritanya lebih panjang dan lebih detail dari itu, and it makes sense. Sekarang kalau saya lihat roti buaya, terus ada orang yang nanya, kenapa roti buaya? I have a good answer. Ya, nama saya Listia Dumadi. Saya sebagai owner. Sebetulnya suami ya yang pemiliknya, cuman dia udah meninggal, jadi saya yang ganti. Saya mulai usaha dulu sih belum bikin roti ya, tapi berupa toko aja. Tahun 79 mulain dah. Daripada roti ngambil terus dari Petojo, dari Grogol, akhirnya kita mulai bikin tahun 79. Bikin roti tawar, roti manis. Ya kalau ada roti buaya ya sampingannya itulah. Ya biasa ada tepung ya pakai garam, pakai gula juga biar kata roti tawar. Di sini pakai gula juga. Pakai mesin berapa jam kan terigu mentega udah dicampur tuh. Nanti mesin yang ngaduk. Kalau zaman dulu mah pakai tangan tuh. Sekarang untung lah udah ada mesin. Roti buaya itu kan lebih hampir sama sih adonannya, cuman kalau roti buaya kan pakai isi kan ya, pakai isi coklat. Itu bedanya itu aja. Sebenarnya tahun 2017 udah nggak mau bikin lagi nih saya. Udah bener, saya udah capek juga ya. Aduh, saya bilang udah umur segini nih, kapan istirahatnya nih saya bilang. Tukang roti ada beberapa orang tuh ya. Dia nyamperin saya waktu itu. Saya bilang, Bang, saya tahun 2017 udah nggak mau jualan roti lagi ya. Saya bilang, saya mau tutup. Saya bilang udah nggak mau jaga. Dia bengong aja. Aduh, saya kasihan juga.
Akhirnya dia ngomong, bikin aja dah, jangan banyak-banyak. Kita semua tukang roti pada beli dah, kata dia. Jangan takut. Kadang-kadang banyak sampai bisa dalam 1 minggu deh ya, Kamis, Jumat, Sabtu bisa 20 pasang gitu. Jadi nggak sekaligus kan, misalnya hari ini 6 pasang, besok 8 pasang, Sabtu 6 pasang lagi gitu. Ini bulan Syawal nanti nih. Bulan Syawal, nah bulan Haji, habis Lebaran Idul Adha tuh, rame tuh. Sama waktu Muludan juga rame. Chef, ini kan Ya. begini nih. Ini anggap aja kita makan makanan pembuka. Ini ya. Nah, Ini welcome bread-nya. iya, begitulah kira-kira. Spesial. Anggapnya seperti itu. Nah, sekarang ini kita makan yang beneran nih. Mau kagak? Mau dong. dong. Oh, iya, Mau dong. Ayo. Bangun, Chef. Gimana ini? Nggak bisa. Begini aja. Begini aja. Diri boleh, diri. Oh, ikutin mbaknya. Gimana mbak lo? Mau ngikutin dulu. Juna. Ayo. Kita support aja, support. Ayo. Gimana tadi? Ikut-ikutan. Thank you ya. Luar Makasih ya. biasa. Luar biasa. Aduh. Ya harusnya tadi bergerak biar nanti perut yang udah masuk tadi dia ke bawah, kita bisa lapar lagi. Kita Gitu. baru diajak joget aja dengkulnya udah lemes, Pak. Aduh, ini susah nih. Bang, ini disebut Nanti bocor rice nasinya. tafel, kan? Iya, begitulah kira-kira. Nah. Orang sono bilang rice tafel gitu ya. Itu mereka ada aturannya nggak? Harus berapa lauk atau gimana? Biasanya memang umumnya sih pertama itu dia dulu bukan makan nasi, ini kan nasi uduk ya. Nasi uduk ya. Ya sebetulnya nasi putih dulu, kalau nasi uduk nanti buat nyakrupnya bukan yang seperti ini nasi uduk. Ini emping dan kerupuk. Ini apa nih? Wih, Ada karedoknya. mantap. Ini apa lagi? Udah. Semuanya sudah. Oke. Selamat makan. Wow. Dimulai dengan adanya tarian untuk hiburan dengan lagu Betawi juga, dan ada semacam mini tumpeng ya, dan lauknya itu ada lumayan banyak tadi, saya nggak ngitung tapi lumayan banyak disajikan satu persatu sampai piringnya penuh gitu, mengitari nasi, dan penyajiannya juga rapih, dia counterclockwise sampai benar-benar penuh. Jadi sejarah rice tafel ini kira-kira gimana, Bang? Rasanya ya, kan ada di masyarakat Nusantara tuh ada kebiasaan kita makan bareng-bareng. Di hari-hari tertentu mereka makan bareng gitu ya.
ya disesuaikan. Kalau dia lagi pagi-pagi, misalnya pertemuannya pagi-pagi, maka nasi uduk menjadi andalan. Nah, saya nggak tahu ya kaitannya dengan ristafel yang menjadi kebiasaan dari orang-orang Eropa dan Indo gitu ya. Tapi mereka itu kan piara koki, tukang masak itu orang pribumi semua rata-rata. Si orang Eropa ini. Orang Eropa. Si orang Eropa itu, misalnya dulu di kawasan Menteng ya, kawasan Menteng itu tukang masak yang mereka pekerjakan di rumahnya itu memang orang-orang pribumi. Karena cita rasa pribumi itulah kemudian yang memaksa makanan pribumi ada di meja makan orang-orang Indo dan orang Belanda yang komplit. Itulah kemudian mereka sebut ya makanan besar, makanan banyak, makanan restafel. Jadi memang di meja restafel itu kalau kita lihat litografi masa lalu itu memang ya seperti tadi kita saudara-saudara kita itu yang pakai belangkon, yang pakai apa, kadang-kadang pakai baju pangsi, dia itu yang ditaruh semua. Menyajikan. Disajikan oleh mereka itu. Nah, jadi itu memang akhirnya kita semua tuh, terutama memang kalau sesudah Daendels datang itu kan ada kebijakan kultur stelsel, tuan tanah itu ya. Maka orang-orang yang menjadi tuan tanah itu, mereka itu kan akhirnya jadi super tajir, jadi super kaya. Nah, mereka itu kadang-kadang pada saat mereka yareh, pada saat mereka ulang tahun, pada saat mereka ada pertemuan apa-apa gitu, maka mereka makan bareng-bareng dan ada musiknya dulu tuh, musik pengiring. Ketika mereka makan, musik pengiringnya itu disebut gambang kromong lagu dalem. Lagu itu lembut ya, lagunya lembut mengalun. Nanti sesudah makan biasanya nanti mereka disebut ada dansa dansu namanya. Dansa dansu. Sesudah makan, mereka menjelang akhir itu ada dansa dansu tapi diiringi oleh musik tanjidor. Apa itu? Jadi yang meriah. Iya, di dalam sebuah perhelatan makan besar bersama-sama yang mereka sebut restafel itu sebenarnya komplit. Ada unsur Eropa, ada unsur Tionghoa, ada unsur pribumi, ada unsur macam-macam kumpul di situ. Dan itulah nasibnya memang kuliner seperti itu. Kombinasi antara menu masakan yang disajikan dengan cara penyajian yang berkeliling itu kan memang model-model aristokrat masa lalu ya, orang-orang pangkat-pangkat masa lalu, orang-orang raja-raja masa lalu itu senantiasa makan bareng itu, dan itulah kemudian yang ditafsirkan sebagai ristafel itu di dalam tradisi kolonial. Jadi dia perpaduan yang asik sebetulnya antara pribumi dengan non pribumi. Jadi kita lihat semua cara-cara berpakaian mereka itu, kemudian cara-cara mereka menyajikannya itu, mereka berdiri sambil menunggu-nunggu tuan besarnya kurang nambah apa segala macam. Jadi memang seperti itu. Nah kemudian ketika Indonesia udah merdeka, kegiatan seperti itu diambil oleh orang Betawi, kemudian disebut namanya meja nyai. Meja nyai atau meja panjang. Tapi semuanya disajikan semua. Semua disajikan, bir plotok ada di situ, kopi jahe ada di situ, air manis ada di situ semua. Nah, jadi mereka tinggal ambil piring, makan bareng-bareng di situ dan mereka disajikan. Kalau ini kan kita memang diambilin di piring kita nggak capek-capek. Kalau suasana ramai itu, suasana guyub itu memang ada di meja makan di setiap kita sebetulnya. Sebelum merdeka itu kan tadi tuan tanah nih. Ya. Tuan tanah itu apakah dia orang pribumi atau orang Belanda? Umumnya orang-orang asing. Tuan tanah itu orang asing ya. Wabil khusus Belanda, Tionghoa, Arab, dan ada beberapa orang-orang sini, orang-orang pribumi, orang-orang Betawi. Si tuan tanah ini kan berarti mempekerjakan banyak orang pribumi. Betul. Itu, maaf ya saya nanya, itu beneran dipekerjakan, dibayar atau masih perbudakan? Atau slavery? Sebagian besar budak. Sebagian besar perbudakan ya? Tukang istal, tukang merah kuda tuh, tukang kebon, kecuali tukang musik. Musik tuh, karena itu keahlian tertentu, musik dan masak, itu yang mereka dibayar. Dikerjakan kayak sekarang, dulu kan disebutnya benida itu ya. Nah sebagian besar dari mereka ada yang budak, ada yang tukang mayung-mayung itu. Jadi tuan-tuan tanah itu, terutama masa Gubernur Jenderal itu memang
kepengennya dia tampil seperti raja-raja, dia dipayungin gitu ya. Tuh makanya ketika zaman VOC itu mereka bangkrut karena banyak yang korupsi saat itu. Baru pada tahun 1800-an itu pemerintah di sini menjadi dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda secara resmi. Dulu kan perusahaan dagang VOC. Bangkrut dia. Begitulah kondisi saat itu. Chef Juna sampai nanya kan, tadi Juna sampai nanya, ini yang biasanya orang yang masak itu apakah mereka kerja di situ dibayar atau maaf slavery gitu kan, dan dia bilang ada beberapa yang masih slavery gitu kan, dan beberapa mungkin memang kerja gitu di situ. Tapi ya bisa dibilang the style of serving food di mana tuan rumah bersama keluarganya duduk, lalu ada 36 pelayan pribumi, maaf, membawa lauk satu-satu, mengitari meja kita satu-satu, serve makanannya, dan selama kita makan mereka hanya berdiri nunggu sampai ada yang mau tambah. Itu cara untuk menunjukkan power secara nggak langsung kan. Itu cara mereka sebagai tuan rumah mau menunjukkan ke tamunya, ini tanah yang saya pijak, ini adalah orang-orang aslinya, asli dari daerah sini, dan ini semua adalah pelayan saya. Serving me. Orang-orang yang sama yang payungin kalian ketika masuk, orang-orang sama yang menari-nari untuk menghibur kalian, dan nanti akan bermain musik untuk kalian, dan sekarang masak untuk kalian. It is a way to show power over the land. Tadi dijelaskan Bang Yahya adalah slavery, perbudakan ya, yang labor tapi yang boleh dibilang tidak dibayar katanya. Dan Reistafel ini kan memang bukan saat makan keluarga inti aja, jadi memang pada saat menjamu, ya, dimana pada saat itu adalah tuan tanah menjamu polisi setempat, tamu yang penting dan lain sebagainya. Soalnya saya lihat beberapa foto-foto Reistafel zaman dulu gitu kan, dan itu orang-orang yang menyajikan makanannya itu ada banyak banget, bisa sampai belasan orang gitu, semuanya baris di belakang. Sambil nungguin, itu semuanya berarti staffnya itu? Satu-satu, tukang masak tuh, satu-satu. Yang mereka keluar dan nungguin? Iya, dan nungguin siapa yang sambal. Mau nambah? Oh, emping. Itu kulit sapi, gitu, macam-macam lah, apa yang ada. Jadi nggak tidak seperti ini ya sekarang. Ya. Dulu benar-benar mereka berdiri kan? Berdiri gitu, jadi secara nggak langsung untuk menunjukkan power juga. betul. Dua ini apa nih? Waduh. Dessertnya Bapak selendang. Oh iya, mayang. mantap. Sama selendang yang buat joget tadi beda Pak? Ini dessert khas Betawi juga. Selendang mayang. Iya betul. Kenapa selendang mayang namanya? Siapa mayang? Nah, kita bisa nanya. Selandangnya. Iya nih namanya selendang mayang. Di dalam cerita rakyat itu dulu ada yang disebut cerita Jampang Mayang Sari. Jadi memang sebetulnya secara tradisional ini si selendang mayang ini beberapa warna. Dari daun suji, kemudian dari yang merahnya dari daun secang, kemudian segala macam. Jadi berwarna-warni, gitu ya. Jadi memang seperti inilah zaman itu. Dan waktu perusahaan es keluar di sini, maka dicampur lagi dengan es. Dan ini pun oleh pemerintah ini selendang mayang ini, kalau nggak salah sudah ditetapkan juga loh jadi warisan budaya tak benda, WBTB itu. Jadi pemerintah kita itu kan memang cukup khawatir dengan kondisi masalah-masalah yang tradisional kita. Maka mereka keluarin undang-undang pemajuan kebudayaan, yang salah satunya juga tentang kuliner. Pasti kalau kita ngomong budaya itu, kuliner memegang peranan besar juga Pak. Iya. Dia ada cukup prima lah Iya. dalam sebuah tradisi atau budaya. Ya dia memang karena melalui kuliner itu biasanya kita muncul rasa yang sama. Karena itu kan setiap kita berkumpul, pasti yang dikeluarin ya apa yang kita makan. Nah, jadi itu
dia memberikan apa sih? Memberikan rasa bersama, memberikan rasa ya saling membagi, saling memberi gitu. Ritual ya. Waktu-waktunya sharing, Jadi, tukar pikiran juga ya. Ini Bang luar biasa ini. Yes. Full ya. ya alhamdulillah kalau Chef Jun sama Chef Ran suka itu berarti wah alhamdulillah. No, ini mah bukan suka lagi, suka full, sajiannya memang tepat. Ya. Kita dapat pembelajaran budaya juga gastronomi daripada Betawi ya. Kisah-kisah di balik roti buaya, reistafel, bahkan sejarahnya dapat. Iya. Kalau saya boleh tutup misalnya dengan Boleh. pantun, Oh iya, boleh dong. Boleh, Lagi boleh. nih. Seneng dia pasti. kupas kelapa jangan dibelah. Cakep. Kalau dibelah tumpah airnya. Kalau ada kata dan ucapan saya yang salah, mohon dimaafin dan diridoin saya. Ya begitu saya. Sama-sama. Beda ya kalau pantunnya ini pantun beneran. Pantun lengkap. Gitu. Pantunnya lengkap gitu. Iya. Kita biasanya Pantun sepotong-sepotong. potong-potong doang. Ya, Saya juga punya pantun, Bang. ah, jadi takut kalau saya udah mantun gini saya. Enggak. Saya juga takut, Bang. Ya gimana saya? Roti buaya adat Betawi. Cakep. Di Cakep. jamu Bang Yahya kami senang sekali. Jadi malu. Thank you. Mungkin kalau misalnya kata reistafel yang lebih banyak dikenal orang-orang, yang selama ini saya suka dengar, banyak yang bilang reistafel itu sekedar makan tengah, yang family style. Ternyata kan bukan. It's not that simple. Bang Yahya bilang, setelah kita merdeka, gaya penyajian seperti itu tetap kita ambil kan. Kita tetap ada lauk banyak sekali yang kita buat to show abundance yang biasanya untuk acara-acara besar, dinner party. Dan kenapa jadinya ada di tengah meja gitu? Because we're serve ourselves now. We used to serve them, and now we put it on the table. We sit and we serve ourselves. So at the end it's still a beautiful story kan. Mungkin kalau misalnya sekilas ya nggak mikir kan, seorang sejarawan di kepala saya itu akan serius gitu. Dia akan pakai jas gitu kan, pakai kacamata. Hari ini kita akan membahas sejarah budaya Betawi gitu. Terus saya lupa kalau Bang Yahya ini emang orang asli Betawi. Orang Betawi akan selalu menjadi orang Betawi gitu kan. Punya karakter yang sangat kuat dan kental gitu ya. Asik gitu, dia ceplas-ceplos. Kebetulan saya lumayan banyak teman-teman yang asli Betawi. Ya sekarakter sih. Jadi tidak heran gitu ya. Mereka itu asik memang. Mereka ngomong apa adanya, sopan, tapi cablak gitu loh. Jadi ngobrol tuh tidak kaku gitu, nggak yang gitu. Asik lah. The Betawi culture, yang saya paling suka sebenarnya lebih ke karakter orang-orang Betawi yang terkenal apa namanya ya blak-blakan gitu. Mungkin kalau misalnya saya dari kecil udah terbiasa ada show-shownya kan, ada sidul, ada Bajai Bajuri gitu. Ngelihat cara mereka komunikasi sama itu, they are funny gitu. Mereka lucu. Dan dari makanannya sendiri yang saya lihat, makanan kan kadang mencerminkan karakter dari orang-orang itu ya. Dan orang-orang Betawi yang cenderung festif bener ya. Ondel-ondel, selendangnya warna-warni, festif gitu. Dan itu terpancar di makanannya juga, di mana semuanya beragam, mungkin influence-nya juga banyak ya dari sana sini, and at the end as long as it's good dan mereka can celebrate food gitu, it becomes them. Mereka ini ya orang Betawi dengan budayanya itu boleh dibilang mereka sangat meriah. Ya, to me they are very meriah, cheerful, rame ya. Tidak bukannya saya membandingkan dengan budaya daerah lain, tapi ada kan budaya yang
santun, pelan, dan lain sebagainya. Kalem. Ini mereka bukannya tidak santun, mereka santun tapi asik gitu loh. Jadi memang meriah. Kita bisa lihat dari ya Betawi, ondel-ondel. Waduh, rame banget kan. Nah, tadi Bang Yahya juga bilang kayak lamaran atau selamatan apa segala macam, Tanjidor. Have you seen Tanjidor? Dundang. No. So, it's very meriah gitu ya. Bahkan kita mau makan di Kunskring kemarin ada tari-tarian yang dikasih selendang yang pakai joget-joget ya. So, mereka tuh meriah gitu. Budayanya uplifting, full of colors. Ya, lihat aja ondel-ondel satu hijau, satu pink. Ya kan, lihat yang main Tanjidor bajunya. Luar biasa. Mereka tuh luar biasa ya, meriah. Kayak celebrating life to the fullest gitu. Kuliner Tionghoa, kuliner Arab, Portugis, Melayu, India saling menyatu dalam santapan masakan Betawi. Sebuah budaya yang lahir dari heterogenitas kuliner yang membentuk identitas masyarakat kota urban. Kuliner Betawi syarat filosofi, menunjukkan kedekatannya dengan nilai leluhur yang abadi. Roti buaya, nasi ulam, soto Betawi, asinan, sayur besan, tak ada habisnya bicara ragam rasa masakan ibu kota.